Di era digital saat ini, kita hidup dalam lingkungan yang dipenuhi oleh arus informasi tanpa henti. Setiap hari, bahkan setiap menit, kita menerima pesan, notifikasi, berita, opini, dan berbagai bentuk konten dari beragam platform. Sekilas, kondisi ini terlihat sebagai kemajuan. Informasi mudah diakses, cepat, dan melimpah. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat sebuah fenomena yang semakin sering dialami banyak orang, yaitu information overload. Melalui video ini, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan information overload, faktor-faktor penyebabnya, siapa saja yang terdampak, dampaknya terhadap individu maupun masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelolanya secara lebih bijak. Information overload adalah kondisi ketika jumlah informasi yang diterima seseorang melebihi kapasitas kognitifnya untuk memproses, memahami, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif. Secara sederhana, kondisi ini terjadi ketika jumlah informasi yang masuk lebih besar daripada kemampuan otak untuk mengolahnya. Akibatnya, individu mengalami kesulitan dalam memahami isi informasi secara mendalam, memilah informasi yang relevan dan tidak relevan, mengambil keputusan secara rasional dan tepat. Otak manusia memiliki kapasitas yang luar biasa, namun tetap memiliki batas. Masalahnya, perkembangan teknologi digital tidak mempertimbangkan batas tersebut. Informasi terus diproduksi dan disebarkan tanpa henti, sementara kapasitas perhatian dan pemrosesan manusia relatif tetap. Yang pertama adalah ledakan informasi digital. Perkembangan internet, media sosial, dan platform berita digital menyebabkan peningkatan volume informasi secara eksponensial. Setiap individu kini tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen informasi. Dalam hitungan detik, jutaan konten baru dipublikasikan dan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa volume informasi global terus meningkat secara signifikan, sementara kapasitas perhatian manusia tidak mengalami perubahan berarti. Otak manusia tidak berevolusi untuk menghadapi arus data real-time selama 24 jam sehari. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah informasi yang tersedia dan kemampuan kita untuk menyerapnya secara efektif. Yang kedua adalah multitasking dan notifikasi digital. Banyak orang merasa mampu melakukan multitasking, seperti bekerja sambil membalas pesan, membaca berita, dan mengikuti notifikasi media sosial secara bersamaan. Namun secara kognitif, manusia tidak benar-benar melakukan multitasking. Yang terjadi adalah task switching, yaitu perpindahan fokus dari satu tugas ke tugas lainnya dalam waktu singkat. Penelitian kognitif menunjukkan bahwa task switching meningkatkan beban kognitif dan dapat menurunkan performa hingga sekitar 40% dibandingkan ketika seseorang fokus pada satu tugas secara penuh. Setiap notifikasi yang muncul memaksa otak untuk mengalihkan perhatian. Semakin sering perpindahan ini terjadi, semakin besar energi mental yang terkuras. Yang ketiga adalah kurangnya filter informasi. Di ruang digital, berbagai jenis informasi tampil dalam format yang hampir seragam. Berita ilmiah, opini pribadi, iklan, dan sensasi viral seringkali muncul berdampingan dalam satu layar. Penelitian literasi digital menunjukkan bahwa banyak individu tidak secara konsisten mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, terutama ketika informasi dikonsumsi dalam bentuk cepat seperti headline atau konten singkat. Akibatnya, otak bekerja keras memproses informasi yang belum tentu akurat, relevan, atau bermanfaat. Information overload tidak terbatas pada kelompok tertentu. Namun terdapat beberapa kelompok yang sangat rentan terhadap kondisi ini. Karyawan, akademisi, profesional digital, dan pekerja kantoran merupakan kelompok pertama yang sangat terdampak. Studi organisasi menunjukkan bahwa pekerja dapat menghabiskan sekitar 25 hingga 30% waktu kerja hanya untuk mengelola email dan pesan, bukan untuk menyelesaikan pekerjaan inti. Waktu dan energi mental banyak terserap untuk merespons arus komunikasi, sehingga produktivitas dan kualitas kerja dapat menurun. Kedua, pelajar dan mahasiswa. Di dunia pendidikan, akses terhadap sumber belajar semakin luas. Artikel ilmiah, video pembelajaran, modul digital, dan berbagai referensi tersedia dalam jumlah besar. Namun penelitian pendidikan menunjukkan bahwa terlalu banyak sumber belajar justru dapat meningkatkan beban kognitif dan menurunkan pemahaman konseptual. Bukan kekurangan materi yang menjadi masalah, melainkan kelebihan materi tanpa struktur yang jelas. Ketiga, pengguna media sosial aktif.
Pengguna media sosial yang sering melakukan scrolling tanpa tujuan yang jelas juga berisiko mengalami information overload. Riset psikologi media mengaitkan konsumsi informasi berlebih dengan meningkatnya kecemasan, kelelahan mental, dan penurunan kesejahteraan psikologis. Paparan informasi yang terus-menerus dapat menciptakan perasaan harus selalu mengetahui, selalu responsif, dan selalu terhubung. Secara individu, information overload dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, overthinking dan kesulitan mengambil keputusan, decision paralysis, stres kronis dan kelelahan mental. Dari perspektif neuroscience, kelebihan informasi dapat meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kualitas memori, kemampuan berpikir jernih, dan efektivitas pengambilan keputusan. Individu mungkin merasa mudah lelah, sulit fokus, atau cepat merasa kewalahan, meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Pada tingkat sosial, information overload dapat berkontribusi terhadap penyebaran misinformasi, polarisasi opini, diskusi publik yang dangkal dan reaktif. Penelitian komunikasi menunjukkan bahwa semakin tinggi volume informasi yang diterima, semakin rendah kecenderungan individu untuk melakukan verifikasi mendalam. Kecepatan seringkali mengalahkan ketelitian. Respons emosional lebih dominan dibandingkan analisis rasional. Meskipun information overload merupakan konsekuensi struktural dari era digital, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelolanya. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan cara membatasi informasi dengan cara memilih informasi yang masuk. Pilih beberapa media atau referensi utama yang kredibel dan relevan. Mengurangi sumber bukan berarti mengurangi kualitas, melainkan meningkatkan fokus dan kedalaman pemahaman. Langkah kedua yaitu mengatur konsumsi digital dengan nonaktifkan notifikasi yang tidak esensial. Tetapkan waktu khusus untuk membaca berita atau memeriksa media sosial, alih-alih merespons setiap notifikasi secara langsung. Dengan ini membantu mengurangi gangguan dan menjaga konsentrasi. Terapkan prinsip cukup untuk menerima informasi. Dalam pengambilan keputusan, berhentilah mencari informasi ketika data yang tersedia sudah cukup untuk membuat keputusan yang rasional. Menunggu semua informasi terkumpul seringkali tidak realistis dan justru memperpanjang kebingungan. Fokuskan pada satu tugas saja. Kerjakan satu tugas dalam satu waktu. Fokus tunggal menurunkan beban kognitif dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Kemampuan untuk mempertahankan fokus mendalam menjadi keterampilan penting di era distraksi digital. Berikan waktu istirahat bagi otak. Sediakan waktu tanpa layar, seperti berjalan kaki, refleksi, atau sekadar berdiam diri. Otak memerlukan ruang kosong untuk memproses informasi dan memulihkan energi mental. Kesimpulannya adalah, information overload bukanlah kegagalan individu dalam mengelola waktu atau perhatian. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari sistem informasi modern yang terus berkembang pesat. Solusinya bukan dengan menyerap lebih banyak informasi, melainkan dengan mengelola informasi secara lebih selektif dan bijak. Di tengah dunia yang tidak pernah berhenti berbicara, kemampuan untuk memilih kapan mendengar dan kapan berhenti menjadi keterampilan yang sangat berharga.